Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudian Swapen Perkebunan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur karena kita ada sampai hari ini, Minggu 19 Oktober 2025, hanya karena kasih sayang Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita melangkah jauh, saya kembali mengajak, mari kita datang kepada Tuhan kita mau bermazmur dan meninggikan Dia. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam dirimu. Mazmur pasal 109 ayat 21 dan 22. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar dari kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Kasih yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kasih yang sejati dibuktikan melalui menerima orang yang dikasihi secara utuh dan tidak bersyarat. Hal ini berbeda dengan kasih yang semu. Kasih yang semu hanyalah menerima sebagian dari diri orang yang dikasihi, dan itu pun juga bersyarat. Sebagai contoh, seorang pemuda yang hanya menerima keelokan paras dari seorang pemudi, namun tidak bersedia menerima masa lalu yang bersangkutan. Tindakan pemuda ini mencerminkan bahwa ia tidak sungguh-sungguh mengasihi pemudi tersebut. Apalagi kalau penerimaan itu bersyarat, yaitu bahwa ia hanya bersedia menerima sang pemudi selama yang bersangkutan masih berusia muda. Tentu penerimaan yang seperti itu menunjukkan bahwa kasih yang ada dalam diri pemuda tersebut adalah kasih yang palsu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, penerimaan yang utuh dan tidak bersyarat seperti itulah ada pada diri Rut terhadap mertuanya Naomi. Seperti yang ditulis di dalam kitab Rut pasal 1. Ia menerima Naomi secara utuh.
yaitu diri Naomi, bangsa dan Tuhannya. Ia juga bersedia menerima Naomi tanpa syarat, yaitu bukan hanya ketika putra Naomi, suaminya, masih hidup dan Naomi masih memiliki harta. Namun ketika Naomi dalam keadaan sebatang kara dan tidak berdaya, Ruth tetap menerima Naomi sebagai ibu mertuanya. Kasih yang sangat mengharukan dalam diri Ruth ini membuka masa depan yang baru di dalam diri Ruth. Melalui keturunannya lahirlah raja-raja Israel. Dengan kata lain, kasih yang utuh dan tidak bersyarat akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup orang yang melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur anugerah Tuhan kepada kita pagi hari ini boleh mendidik kita supaya kita memiliki kasih yang sejati. Kita melihat contoh dari seorang Ruth yang begitu menjadi berkat. Dia mengasihi mertuanya tanpa syarat. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali yang menghalangi kita juga untuk memiliki kasih yang sejati, sebab di dalam melakukan bagian kita mengasihi seseorang, kita lebih condong melihat kepada keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungan, maka jujur kita mengasihi seseorang hanya sekedar. Nah, oleh sebab itu kita lihat juga contoh yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Sangat mengasihi kita sehingga dia harus menebus saudara dengan saya dengan darahnya yang kudus dan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita memiliki kasih yang sejati, yaitu kasih yang tidak memiliki syarat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar untuk terus menjadi pengikut Kristus yang melakukan kehendaknya bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan yang sempurna dari kasih dan kesetiaan. Di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau bersedia menerima diri kami apa adanya. Bahkan di dalam kasih-Mu yang mulia, Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib bagi manusia yang hina dan penuh dosa seperti diri kami. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami, namun selalu menyertai hidup kami di dalam segala keadaan. Ketika diri kami dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, Engkau selalu bersedia mendengar seruan kami dan mengulurkan tangan untuk menolong diri kami tepat pada waktunya. Sungguh ajaib kasih, penerimaan dan kesetiaan-Mu kepada kami. Pagi ini kembali kami datang kepada Engkau, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, di hari Minggu 19 Oktober 2025. Tuhan, terima kasih untuk semua yang kami rasakan, yang kami nikmati. Tolonglah diri kami untuk dapat hidup di dalam kasih seperti yang ada pada diri-Mu dan yang mencerminkan dalam hidup Ruth, menantu Naomi, supaya dengan demikian orang-orang di sekitar kami dapat mengenal kasih-Mu dan hidup kami menjadi surat Allah yang terbuka bagi semua orang yang belum mengenal diri-Mu dengan benar. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu di gereja, keluarga, di tempat pekerjaan, di lingkungan kami. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam rencana-Mu yang indah, dan kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni pemberontakan-pemberontakan kami. Ampuni keangkuhan kami. Ampuni kami yang berlawanan dengan perintah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kembali di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga-keluarga yang berada di Gang Kabundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menolong kami semua, membawa hidup kami untuk terus berjalan di dalam kehendak rencanamu, melakukan perintahmu ya Allah, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh mempermuliakan Engkau. Berkati setiap pribadi untuk hidup dalam kasih Tuhan yang kudus, yang tulus, sehingga mereka terus boleh menjadi berkat, menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Berkati setiap pribadi Bapa, hamba mohon kasih-Mu menolong mereka. Lemah Tuhan kuatkan, sedih Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada semua saudara-saudara hamba yang berada di Gang Kemudahan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba berdoa untuk semua pemirsa Hati Kristus, khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty, yang hari ini berada di kota Jakarta. Tuhan, terima kasih pernyataan Tuhan, boleh tibakan Ibu Susi dengan baik dan selamat di Jakarta bersama dengan suaminya. Dan terima kasih boleh berkumpul bertemu dengan anak-anak kekasih serta cucu-cucu tercinta. Biarlah pagi hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas yang Ibu Susi kerjakan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan dia. Berkati apa yang ia kerjakan, khususnya bagi kesehatannya, kesehatan matanya, Tuhan campur tangan. Tuhan berkati dan semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati pribadi Ibu Susi, terus menjadi berkat kepada suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati mereka dalam tugas pekerjaan usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan. Diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian di pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak hamba minta urapan baru turun untuk Ibu Yuliana pagi hari ini. Kasih hikmat, kuasa, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Yuli, dan Tuhan pakai Ibu Yuli untuk terus boleh menjadi saksi, menjadi kesaksian, menjadi surat yang terbuka dalam kebenaran bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Berkati Ibu Yuli dengan kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan Ibu Yuli. Biar Ibu Yuli boleh menikmati hari-harinya di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati ia terus menjadi berkat, teladan, panutan kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada anak cucunya, dimanapun mereka berada. Bapak terima kasih, Tuhan lindungi Ibu Yuli setiap saat. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan spesial Tuhan juga memberkati anak-anak kekasih dan cucu-cucu kekasih yang bersama-sama dengan Ibu Yuli saat ini. Tuhan memberkati Bapak Evangelis Agung Wibawa bersama dengan istrinya Ibu Diana Siska dan juga kedua anak kekasih Jason dan Julia. Tuhan memberkati kegiatan aktivitas yang dikerjakan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Agung dan juga keluarganya di dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan anak-anaknya. Diberkati semuanya dalam keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Lindungi pelihara mereka semua, damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka siang malam. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati terus menjadi berkat. Dan juga pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan Yesus terima kasih penyertaan-Mu bagi Ibu Sentia Nur Sagala. Kasih-Mu melimpah atas Ibu Sentia Nur Sagala, di mana Engkau yang telah membawa ia berada di kota Manokwari di tanah Papua,
Engkau punya rencana yang indah, yang dahsyat bagi Ibu Cynthia Nur. Biarlah terus Tuhan memakai Ibu Cynthia Nur dimanapun, kemanapun, untuk terus boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran. Berkati Ibu Cynthia Nur dengan kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupannya, dalam hati dan pikirannya, sehingga segala aktivitas yang ia kerjakan, dia kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dengan kejujuran, dan semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh usaha pekerjaan bisnisnya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, lindungi dia siang malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati usahanya. Hamba memohon dalam nama Yesus, tingkap langit terbuka, berkat Tuhan, jasmani rohani melimpah atas pribadinya, atas usaha pekerjaannya, dan hidupnya terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu kepada hambamu Ibu Cynthia Nur segala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Bapak Yan Pulung boleh berjalan di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Engkau dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dan dia boleh hidup terus, boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia untuk boleh menjadi berkat bagi istrinya Ibu Leni Patandean dan kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati dalam semua tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan Michael dan pertumbuhan Marcelo. Tuhan beri yang terbaik atas mereka. Tuhan lindungi mereka siang malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan memberkati tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan pendidikan daripada anak-anaknya dalam keberhasilan. Bapa terima kasih, berikan hati yang sungguh takut Tuhan, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupannya. Terima kasih Bapa, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Fian Tali yang berada di kota Sorong ataupun di mana berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Fian Tali terus boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang, spesial bagi hidup rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ia kasihi. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati apa yang ia gumulin hari-hari ini. Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas pekerjaan, bahkan juga kepada anak-anaknya, istrinya, dalam semua tugas mereka masing-masing diberkati dalam keberhasilan. Bapa terima kasih, pakai hambamu untuk terus menyatakan apa yang kau kehendaki dalam kehidupannya, hidup rumah tangga, dan semua pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada hambamu Bapak Fian Tali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah cinta kasih-Mu kepada kami. Hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dalam persiapan ibadah pagi, sore, dan malam hari. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah apa yang dikerjakan, dipersiapkan, semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, dan hamba mohon Tuhan kasih-Mu menjamah umat-Mu. Ringankan langkah kaki mereka menuju rumah Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Biar semuanya datang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Spesial hamba berdoa untuk keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Gang Kamundan, Suhapen Perkebunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap pribadi, setiap hamba-hamba, setiap umat-Mu untuk boleh mempersiapkan diri, mengambil bagian dalam persekutuan ibadah raya
sekolah minggu pada hari ini pada pukul 9 pagi. Tuhan memberkati semuanya. Dengan penuh sukacita mereka datang untuk sujud menyembah kepada Engkau, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu melimpah dalam kegiatan ibadah raya kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi pelihara, Tuhan ada bersama dengan kami, hadirat-Mu nyata di dalam persekutuan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari kekasih Kristus, saya tetap mengajak kita siapkan diri kita yang punya kesempatan waktu untuk mengambil bagian, bertemu, berkumpul bersama dengan tubuh Kristus dimanapun kita ditempatkan. Tuhan memberkati dan ingat, kita memiliki kasih yang sejati yang telah kita renungkan bersama lewat firman Tuhan. Kita lakukan seperti bagaimana kasih Yesus kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam MDC.